Saya alhamdulillah bisa menanti lagi untuk meneruskan perjuangan Mr. Masrul menjadi Direktur International School. Seperti yang telah disampaikan oleh Mr. Mufid dan juga Abayai Junaidi sebelumnya, AIS akan terus berkembang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada santri dan orang tua. Selama beberapa tahun terakhir, sebagai proses di AIS telah berjalan secara digital, Bu, tapi tidak menyeluruh, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kami dengan bangga memperkenalkan AIS Integrated System, sebuah platform yang menyatukan seluruh layanan terintegrasi dalam satu ekosistem yang lebih transparan dan mudah diakses oleh seluruh keluarga besar Akoba International School. Mr. Moderator, Mr. Mufid, I ask permission to share screen ya. Yes, Mister. Maybe you can pin ya, Mr. Bapak Ibu, apakah sudah bisa melihat slide saya? Bapak Ibu, apakah bisa melihat saya? Sudah terlihat, gitu? Bisa. Alhamdulillah. Udah bisa. Mohon bisa diikuti sampai akhir agar bisa memahami secara menyeluruh dan tidak terjadi salah pahaman Bapak Ibu. Ya, jadi kami perkenalkan di sini AIS Integrated System Launching. Seperti yang dikatakan Mr. Moderator, Mr. Mufi tadi, our tema kita adalah Integrating Every Step of Students Holistic Journey. Latar belakang atau kebutuhan, jadi everything in AIS itu akan kita awali dengan background dan juga objektif, Bapak Ibu. Sebelum sistem ini hadir, informasi mengenai santri tersebar di berbagai tempat yang berbeda. Hal ini mungkin bisa menyulitkan orang tua untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang perkembangan santri atau ananda. Sebelumnya, informasi akademik terpisah dengan pesantrenan. Prestasi santri tidak terpantau dalam satu tempat. Proses perizinan masih manual dan memakan waktu. Komunikasi dengan orang tua dan AIS belum terstruktur. Ya, di sini kami di AIS Integrated System Launching hari ini, kami akan memberikan inovasi atau progres tentang AIS Integrated System untuk menyatukan semua dalam satu sistem yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses. Orang tua dapat memantau seluruh aspek perkembangan santri, mulai dari akademik, dari pesantrennya, hingga komunikasi, hanya dalam satu platform terpadu. Jadi satu sistem, satu pintu akses seluruh informasi santri dalam genggaman Anda. Jadi di sini mudah banget. Jadi everywhere Bapak Ibu berada, every time Bapak Ibu bisa mengecek secara real time, secara langsung. Yang selanjutnya di sini our objective sebelumnya adalah background adalah komunikasi yang lebih kuat Bapak Ibu, memperkuat hubungan komunikasi antara AIS dan orang tua dan mempercepat informasi secara akurat, memberikan informasi perkembangan santri seperti yang saya katakan sebelumnya, yakni secara real time, akurat dan dapat diakses, monitoring mudah, pelayanan profesional, dan ekosistem terintegrasi. What can parents expect? Ini nanti akan dijelaskan how we operate, bagaimana kita mengoperasikan, kita membuka platform tersebut, akan dijelaskan secara detail oleh Mr. Niki setelah sesi saya dan juga Miss Niana. Selanjutnya, di sini juga Bapak Ibu kita harus menekankan, saya pribadi, parents as our partner. Jadi di sini mindsetnya, fundamentalnya kita harus sama-sama sepaham. Kalau parents as our partner, jadi partner. Saya tidak bisa mendukung Ananda secara sepihak dan juga pasti membutuhkan bantuan orang tua. Jadi supporting students character development. Di AIS, teknologi bukan hanya alat menyampaikan informasi. Teknologi merupakan jembatan yang membantu memastikan nilai-nilai karakter dan disiplin pesantren dapat berjalan secara konsisten dari sekolah ke pesantren hingga ke rumah. Jadi di sekolah, pembinaan akademik dan karakter melalui kurikulum terstruktur yang nanti akan dipantau oleh orang tua. Di pesantren, pengajaran keislaman, kedisiplinan, dan adab yang konsisten setiap hari. Di rumah, orang tua melanjutkan pembinaan dengan dukungan informasi yang akurat dari AIS. Jadi di sini nanti akan
ada informasi secara langsung setiap harinya Bapak Ibu bisa langsung melihat di website tersebut yang sudah disiapkan. Ya, kita harus respect juga ya kepada Mr. Niki. Thank you very much Mr. Niki to prepare all. Jadi tidak perlu tanya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu harus tanya ke Mustahik atau tanya ke Miss Nila, perkembangan santri bagaimana. Nah, dengan adanya aplikasi ini, nanti akan mempermudah Bapak Ibu dalam tracking Ananda tentang achievement, tentang prestasi, dan juga tentang kehadiran di pesantren bagaimana, kehadiran sekolah bagaimana, itu akan tersedia secara langsung. Yang di sini yang perlu saya tekankan juga Bapak Ibu mengenai parents visit atau outing policy karena ini yang berhubungan langsung kepada orang tua. Jadi kita harus benar-benar membuat ini terintegrasi dan juga terstruktur dengan baik. Jadi di sini kami tekankan, kami jelaskan kembali, mungkin sebelumnya sudah pernah dijelaskan, sudah pernah tahu beberapa ketentuan penting tentang parent visit atau kita namakan sambangan. Outing itu keluar dan juga nanti akan ada kuhum saat pulang. Jadi kebijakan kunjungan dan outing dirancang untuk menjaga ritme pendidikan, pembinaan karakter dan keamanan seluruh santri. Aturan ini bukan untuk membatasi Bapak Ibu, melainkan untuk memastikan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan santri. Di sini parent visit atau sambangan yang pertama, kunjungan hanya oleh patron santri. Mengikuti jadwal kunjungan yang telah ditetapkan, tidak mengganggu jadwal sekolah, ngaji, dan kegiatan pesantren. Menjaga adab dan tata tertib selama berada di lingkungan AIS. Nanti untuk detailnya akan saya jelaskan setelah slide ini. Outing santri atau izin pulang atau keluar pondok. Jadi perbedaan dari sambangan, kalau sambangan ini tadi hanya berada di lingkungan AIS, tapi kalau outing itu jenengan ke AIS dulu, jemput anaknya, dan keluar, mungkin cari makan dan lain sebagainya. Izin keluar melalui pembina dan prosedur yang berlaku. Izin pulang saat ada keperluan keluarga inti saja. Ini memerlukan izin khusus. Dan yang selanjutnya, santri wajib kembali tepat waktu dan tetap menjaga aurat dan adab selama outing. Nah, sini Bapak Ibu mohon diperhatikan secara sesama mengenai kebijakan perizinan dan disiplin santri AIS. Jadi ini saya siapkan panduan resmi untuk orang tua atau wali serta staf pondok pesantren AIS dalam menjaga keamanan, kedisiplinan, dan kesejahteraan santri. Yang pertama, mengapa sih kebijakan ini penting? Yang pertama memang pelacakan secara akurat Ibu Bapak, tracking ya, mobilisasi santri bergerak cepat. Jadi sistem tracking yang akurat diperlukan. Jadi kita tahu posisi anak dari sekarang di mana, dengan siapa, dan lagi ngapain, itu kita tahu secara real time kalau kita sudah mensistemkan regulasi yang berlaku. Dan ini juga nantinya pasti butuh bantuan orang tua karena untuk pelaporan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mengapa ini penting adalah untuk membantu Ananda fokus belajar. Jadi tidak lain tidak bukan kami buatkan sistem seperti ini selain untuk membuat segala sesuatunya terukur dan juga terlacak dengan baik, ini juga membantu santri lebih mandiri dan menjaga stabilitas psikologis dengan mengikuti kalender akademik secara tertib. Jadi di sini anak itu memang ya Bapak Ibu sekalian, Ananda dipondokkan di AIS Akoba International School tidak lain tidak bukan tujuan utama adalah belajar. Jadi kalau ada sambangan, kalau ada izin keluar, kalau ada mungkin nantinya juga pulang, mengharuskan pulang, atau mungkin dan lain sebagainya, itu mengganggu fokus belajar Ananda. Jadi di sini kami benar-benar meminta tolong support Bapak Ibu sekalian wali santri untuk terus mendukung Ananda, selalu mengingatkan Ananda bahwa Ananda di Akoba International School ini yang pertama tujuan utama adalah fokus belajar. Yang selanjutnya, yakni mengapa kebijakan ini penting karena standar operasional Bu, karena kalau sistem ini sudah jalan, pihak AIS berhak menolak izin yang tidak sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
Yang pertama yang saya jelaskan adalah mengenai ketentuan sambangan atau kunjungan. Jadi sambangan di sini yang perlu digarisbawahi adalah eh, orang tua berkunjung ke Aqaba International School dan mungkin melakukan pertemuan hanya di lingkungan Aqaba International School. Yang pertama, di sini untuk waktu pelaksanaan sudah tertera untuk weekday atau hari sekolah Senin sampai Sabtu Ibu ya. Di sini saya tulis hari sekolah saja, Senin sampai Sabtu itu pukul 1 sampai dengan pukul 3. Namun untuk weekend, hari Minggu, khusus hari Minggu bisa start jam 9 sampai dengan jam 3. Prosedur wajib adalah mengisi buku kunjungan yang nanti akan disediakan oleh Ustadz Ustada atau pembina dan memiliki surat izin sambangan nantinya ya, akan direkam oleh Ustadz Ustada mendapatkan tanda tangan Ustada. Jadi ini untuk di lingkungan AIS saja, sambangan di lingkungan AIS tidak perlu surat resmi, hanya perlu mengisi buku kunjungan. Nah, di sini Ibu Bapak, mungkin kalau saat Bapak Ibu berkunjung di AIS, ternyata Anda masih ada aktivitas pondok seperti jamaah atau ngaji, mohon ditunggu dan tidak menyuruh Anda untuk segera bertemu dengan panjenengan. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi harus ditunggu dulu sampai segala kegiatan selesai, baru setelah itu nanti pembina atau pihak dari AIS akan mengizinkan Ananda untuk bertemu Bapak dengan Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah outing. Berbeda dengan sambangan sebelumnya, kalau sambangan orang tua ketemu dengan santri, tapi hanya dalam lingkungan pondok, untuk ketentuan outing-outing di sini Bapak Ibu mengajak keluar santri. Jadi mengajak keluar santri entah beli makan dan lain sebagainya. Sama Bapak Ibu, yang sama di sini adalah waktu pelaksanaannya itu sama. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 1 sampai pukul 3 sore. Sedangkan hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 15. Apabila di luar jam tersebut bagaimana Mr. Ari? Setelah ini akan saya jelaskan. Nah, sini ya. Jadi, outing adalah aktivitas membawa santri keluar dari area pondok pada hari sambangan. Aturan ini berlaku ketat untuk menjaga keamanan dan akuntabilitas. Yang pertama yang harus Bapak Ibu, nanti akan ada form outing fisik. Jadi akan ada form dari ustazah atau ustadz. Jadi wajib mengisi form tersebut dan diserahkan ke satpam atau security sebelum santri keluar pondok. Selanjutnya adalah satu form satu keluarga di sini yang wajib sambang ke Ananda. Saya tekankan lagi, yang wajib sambang ke Ananda adalah mahram. Ya, satu form hanya berlaku dari santri dan dari keluarga bersangkutan. Ya, dilarang bergabung atau join outing dengan keluarga lain. Jadi kalau seumpama di sambangan tadi, kalau yang pertama ini Bapak Ibu mungkin santri lain boleh ikut, tidak apa-apa karena hanya di lingkungan AIS, Aqaba International School. Tapi kalau sudah keluar, orang tua mengajak santri keluar, itu santri lain tidak diperbolehkan untuk ikut. Jadi dilarang bergabung atau join outing dengan keluarga lain. Jadi nanti mohon diperhatikan Bapak Ibu, apabila Anda mengajak temannya untuk ikut sambangan, mohon untuk tidak diperbolehkan. Apabila masihnya yang ingin ikut, berarti nanti akan ada termasuk pelanggaran dan kami akan notice itu. Dan nanti akan pihak disiplin konsil yang akan menindaklanjuti. Jadi kalau sambangan dan ingin keluar dari AIS, dipastikan itu hanya ananda atau anak dari Bapak Ibu saja, tidak mengajak temannya. Dan tidak boleh mengajak santri lain. Ya, dilarang keras ya, mengajak santri lain keluar pondok tanpa izin resmi dan form yang sesuai yang jelas tadi sudah saya sampaikan tidak boleh. Selanjutnya adalah alasan atau izin pulang. Jadi nanti kadang santri itu ada beberapa alasan yang mengharuskan santri untuk go home atau izin pulang. Di sini ada 3 poin penting. Mengapa santri atau santri boleh diperbolehkan untuk izin pulang? Yang pertama adalah karena sakit. Sakit pun ini harus ada surat keterangan resmi dari Miss Eli selaku nurse atau perawat kami di Aqaba International School. Ada namanya Ustazah Eli. Jadi kalau tidak ada
keterangan sakit dari beliau atau Miss Eli, santri tetap kita wajibkan berada di pondok, tidak keluar ataupun pulang. Yang kedua, santri diperbolehkan pulang jika ada acara keluarga inti. Jadi keluarga inti itu adalah bapak, ibu, adik, ya, kakak, adik kakak, dan juga kakek nenek. Loh, Mister, kalau seumpama ada om, ada bule, tetap ya. Jadi di sini poinnya adalah keluarga inti, ada acara keluarga inti, entah nikah atau lamaran dan lain sebagainya, itu kami perbolehkan untuk pulang. Selain itu, no, forbidden, dilarang keras. Oke, kalau masih ngeyel, otomatis nanti kami akan notice itu sebagai pelanggaran. Yang selanjutnya, santri diperbolehkan pulang karena ada alasan kesehatan, mungkin kontrol kesehatan terjadwal. Tapi Bapak Ibu harus membuktikan dengan ada janji temu dokter. Atau jika dekat, bisa kontrol dekat, dekat-dekat AIS, kami akan mengantar. Jadi akan diantar oleh pihak kesehatan pondok. Nantinya pasti akan berkomunikasi sama Ustadz, Ustazah. Seperti itu. Nah, di sini nanti yang mungkin akan dijelaskan oleh Mr. Niki lebih lanjut. Jadi Kak saya akan menjelaskan secara general dulu melalui prosedur pengajuan izin pulang. Ya, wajib melalui sistem. Jadi tadi untuk yang pertama sambangan tidak perlu mengisi form, hanya mungkin mengisi buku kunjungan yang sambangan. Yang outing plus mengajak keluar, untuk mengajak keluar santri itu akan ada form dari ustazah. Jadi form fisik dari ustazah. Nah, sedangkan apabila Bapak Ibu ya, santri diharuskan untuk pulang, di sini akan ada prosedur pengajuan izin pulang. Ya, ini yang harus melalui sistem. Jadi yang melalui sistem adalah saat pulang. Yang pertama adalah isi form perizinan. Nanti akan dijelaskan oleh Mr. Riki, masuk form, diinformasikan ke Ustadz dan Ustadzah ya untuk mendownload ya. Setelah mendownload nanti bisa ditunjukkan ke satpam hasil downloadannya tadi dan nanti bisa ditunjukkan ke ustazah saat kembali ke pondok. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, di sini kami tekankan izin santri hanya diakui melalui sistem perizinan sekolah. Jadi perizinan di luar sistem yang telah kami sediakan termasuk pelanggaran. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi izin hanya melalui sistem untuk izin perpulangan. Jadi izin di luar sistem, ya, apapun dengan alasan apapun, izin di luar sistem akan kami hitung sebagai pelanggaran. Dan ini juga untuk penjemputan. Penjemputan harus dilakukan orang tua kandung atau keluarga dekat, paling tidak satu kartu keluarga atau mungkin apabila yang lain harus membawa dokumen pendukung. Jika tidak bisa dijemput, Bapak Ibu kami menyediakan Akoba Travel untuk keperluan transportasi. Seperti itu. Yang selanjutnya, nah, this is I would like to deliver tentang sanksi dan konsekuensi keterlambatan. Untuk keterlambatan outing atau sambangan saat keluar, jadi tadi untuk maksimal di hari apapun maksimal untuk keluar, sambangan keluar, ya mungkin ngajak anak-anak makan keluar itu maksimal pukul 15.00 jam 3 sore, Ananda harus sudah sampai di AIS. Jadi sebelum jam 3 sore harus sudah sampai di AIS. Apabila melebihi jam tersebut, ya, Ananda sudah tidak diperbolehkan untuk keluar lagi. Tetap boleh disambang Bapak Ibu, tapi dengan AIS. Tapi untuk keluar sudah tidak diperbolehkan lagi. Selama 1 bulan. Itu yang keterlambatan atau outing. Saat sambangan ngajak keluar, kalau telat lebih dari jam 3 sore, nanti santri dilarang keluar pondok dengan orang tua, meskipun itu di hari sambangan selama 1 bulan. Yang kedua, mengenai keterlambatan gurung ya, jadi keterlambatan
balik ke AIS. Jadi balik ke AIS, ya, let's say hari ini, besok sudah balik ke AIS. Kelala besok tidak balik ke AIS, molor 2 hari, 3 hari. Nah, di sini denda kedisiplinan atau takzir ya Ibu, dihitung akumulatif. Jadi satu sak semen per jam keterlambatan, bukan per hari. Satu sak semen per jam keterlambatan. Jadi kalau 1 hari, telat 1 hari 24 jam dikalikan satu semen. Itu Bapak Ibu, untuk denda kedisiplinan takzir. Okay. Yang selanjutnya, itu untuk orang tua. Karena ini orang tua. Yang selanjutnya untuk santri nanti pemberian sanksi disiplin tetap nanti under disiplin konsel. Nanti akan ada Ibu, jadi di AIS itu ada beberapa divisi, salah satunya ada media, ada kurikulum, ada student innovation, ada household, dan juga ada disiplin council yang membina karakter anak-anak. Seperti itu. Don't worry Bapak Ibu, untuk sanksi santri kami tetap mendidik, tidak ada sanksi kekerasan apapun. Saya bisa, terima kasih. Next. Nah, ini Bu juga, Bu Bapak, mengenai ketentuan khusus ya, perubahan jadwal. Mungkin ya tadi ada kebutuhan mendesak sehingga izin pulangnya harus di extend, yakni harus mengisi kembali form. Kalau seumpama ada alasan tertentu harus memperpanjang izin di rumah, itu harus konfirmasi ke mustahik masing-masing atau ke ustadzah, ya, dan juga mengisi perizinan sistem lagi, mengajukan ulang form di sistem perizinan. Yang selanjutnya ini Bapak Ibu juga, ya, karena anak-anak ini spesial ya, saya sangat senang yang mungkin di sekolah lain izin karena sakit atau ada keluarga. Jadi anak itu banyak yang izin karena umroh ya, alhamdulillah. Kita ikut senang juga. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kuota maksimal ya, perizinan untuk umroh itu 20 hari. Sejak hari pertama tidak masuk sekolah. Lebih dari itu, misal 1 sampai 2 bulan, ya mungkin umroh 3 bulan, dicatat sebagai pelanggaran karena di luar 20 hari. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu saya tulis lagi ringkasan komitmen yang perlu dicatat oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menggunakan sistem perizinan resmi. Ini untuk guhum untuk pulang, mematuhi jadwal yang ditetapkan, komunikasi dengan pembina, ustadz atau ustadzah, dan hormati aturan demi kebaikan santri. Ya, bersama kita wujudkan lingkungan pondok yang aman, tertib, dan kondusif untuk belajar. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai parents communication policy, jadi kebijakan komunikasi santri dengan orang tua. Jadi penitipan perangkat, jadwal komunikasi, semua sudah tahu pada hari Jumat, oke, dan pengembalian tepat waktu. Di sini Ibu, pengelolaan perangkat elektronik. Jadi yang wajib dipunyai seluruh santri di Aqaba International Club adalah HP Tulalit yang bukan smartphone itu ya Bu, HP zaman dulu. Itu semua santri mulai hari ini diwajibkan mempunyai. Ya, wajib dimiliki setiap santri. Jika belum ada, sekolah akan memfasilitasi pembelian dengan memotong uang satu santri. Oke, mungkin 200 sampai 300 ribu. Ya, itu yang wajib dibawa dan disimpan, nanti akan disimpan oleh pembina untuk HP Tulali itu. Dibagikan setiap Jumat agar bisa berkomunikasi langsung via telepon seluler, ya, bukan video call dan lain sebagainya, itu pada hari Jumat dan akan difasilitasi oleh pembina. Yang kedua, how about smartphone, Mister? Anak saya bawakan smartphone. Boleh. Nanti smartphone itu dibawa, tapi di AIS, ya, dilarang kelas untuk. Nggih. Jadi smartphone itu dibawa tapi tidak digunakan, Bapak Ibu. Nggih. Jadi dilarang keras dibawa, bebas digunakan setiap saat, itu dilarang keras di Aqaba International School. Wajib apabila membawa, wajib dikumpulkan ke disiplin konsil. Jika ditemukan di tengah semester Anda membawa, mungkin dibawa di tasnya atau di kamarnya, akan kami sita. Sudah, nggih. Akan kami sita dan kami tindak lanjuti nantinya. Apakah akan dikembalikan atau tidak, tergantung nantinya pelanggarannya seperti apa.
Yang selanjutnya mengenai laptop ya, karena AIS ini juga tetap harus mengikuti zaman dan teknologi, jadi laptop tetap ini wajib dibawakan ke Ananda dan wajib dikumpulkan di sekolah. Tersedia juga loker khusus untuk laptop Ananda. Jadi laptop hanya boleh digunakan di area sekolah saat dibutuhkan untuk pembelajaran, karena pembelajaran kami terkadang menggunakan laptop Bu, untuk beberapa mata pelajaran untuk mendukung skill Ananda di digital literasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah sambangan terus juga perangkat elektronik, HP, laptop, sekarang kita masuk yang sini Bu, yang selanjutnya yang saya tekan kembali tentang students ethic procedure is about logistik dan konsumsi. Ibu saya ingatkan kembali, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Kita saling mengingatkan untuk GoFood dan GrabFood mandiri dilarang, meskipun segala bentuk pemesanan makan secara online yang dipesan oleh orang tua itu dilarang, tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun. Pemesanan keperluan santri, mungkin nanti ada sabun habis dan lain sebagainya, itu bisa melalui mustahik masing-masing. Jadi mustahik beberapa santri sudah mulai mempunyai guru mustahik, jadi bisa berkomunikasi. Apabila nanti akan ada kebutuhan yang harus diberikan santri secara cepat, itu Bapak Ibu bisa langsung menghubungi mustahik masing-masing ke nomor mustahik. Jadi tidak langsung memberikan gitu ya Bapak Ibu. Okay, I think that's all, Mr. Mufid and all parents. So together here we build future leaders. Jadi AIS Integrated System bukan sekedar platform digital, ini adalah komitmen kami untuk memastikan setiap proses pendidikan, pembinaan karakter, dan perkembangan santri dapat terpantau dengan lebih baik melalui kolaborasi yang kuat antara AIS dan orang tua. Jadi pendidikan berkualitas karena kurikulum terintegrasi, kolaborasi kuat antara orang tua dan juga pondok dan juga guru, okay, dan transparansi penuh. Nah, nantinya Bapak Ibu dimohon untuk menyimak sampai akhir karena untuk penggunaan platform ini akan dijelaskan langsung oleh our creator, Mr. Niki, yang akan disampaikan ya, secara lengkap dan juga detail bagaimana penggunaan dan bagaimana manfaatnya itu akan segera disampaikan oleh beliau secara langsung. Okay, like that, Bapak Ibu sekalian, because every child's journey deserves to be guided, monitored, and celebrate together. I am Ari Andriawan. I do apologize to you all, Bapak Ibu, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, thank you Mr. Ari. Terima kasih atas informasi yang barusan disampaikan. Semoga dengan informasi tersebut dapat menjadi panduan yang jelas bagi seluruh wali santri dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah maupun pondok pesantren. Berikutnya, kita akan masuki sesi penyampaian informasi terkait pergantian mitra finance yang akan disampaikan oleh Miss Nila Firdawati SSI selaku Asisten Director of Household Support and Wellbeing. Kepada Miss Nila, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Bapak Ibu sekalian. Semoga jenengan sehat selalu, Bu. Komisi dapat menyampaikan terkait kerja teknis pembayaran akademik di 14 hari yang akan berlangsung di akademik mulai dengan bulan Juni pembayaran
dimulai bulan Juli besok ya, Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah jelas, Pak Putra? Maaf Bu, putus-putus suaranya. Oke. Untuk sekarang bagaimana? Oke. Jadi eh, untuk pembayaran biaya sebelumnya kami menggunakan Bank Syariah Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian. Kita menggunakan PSI yang mana semua pembayaran itu terintegrasi di bank tersebut, mulai dari SPP, kemudian uang saku, Aisbat, kemudian pembayaran-pembayaran yang lain termasuk untuk pembayaran uang gedung dan sarana yang digunakan sama rata itu ya. Oke, next. Nah, di sini nanti mulai bulan Juli itu Bapak Ibu sekalian, kita akan migrasi dengan Bank Jatim Syariah. Jadi nanti aplikasinya nanti akan kami share setelah siap semuanya dengan pihak bank, insya Allah di akhir bulan Juni, sehingga di bulan Juni nanti kita semua bisa menggunakan uh, aplikasi yang baru, gitu Bapak Ibu. Jadi pembayaran SPP bulan Juli nanti menggunakan aplikasi Katalis di Bank Jatim Syariah. Gitu. Jadi nanti jenengan misalkan mau tertib mulai bulan Juli nanti untuk pembayaran SPP, uang gedung, uang saku, itu semua bisa ditransfer jadi satu di rekening tersebut. Jadi nanti untuk selanjutnya misal jelas cepatnya untuk SPP 3 juta, kemudian dengan uang saku 500.000, kemudian uang gedung 1 juta. Jadi nanti jelas bisa top up langsung 4.500.000 ke rekening VA anak-anak yang ada di aplikasi tersebut ya. Oke, next. Oke, selanjutnya, nah, bagaimana untuk menggunakan aplikasinya? Tapi di akhir bulan Juni, eh, saya akan share ya, username, password yang terbaru, termasuk semua ya, semua santri, baik santri baru maupun santri lama, nanti akan mendapatkan user dan password yang baru. Dan untuk aplikasinya juga baru, Bapak Ibu sekalian. Nanti di Play Store, kemudian di App Store, nanti akan menggunakan aplikasi yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pembayaran SPP, kemudian pembayaran uang saku, itu nanti rekening VA-nya jadi satu, dan itu rekeningnya paten. Begitu, Bapak Ibu. Jadi nanti sudah tidak pakai Pitro, tidak pakai Pitro, dan tidak terpisah antara uang saku dan SPP. Begitu. Jadi nanti dalam satu kali transfer, jadi kan nanti bisa langsung transfer untuk pembayaran SPP sama uang saku. Jadi misal, oh ini akumulasinya 4 juta bis, jadi langsung di top up 4 juta. Begitu ke rekening VA-nya masing-masing anak. Nanti misal rekening VA-nya lupa, nanti bisa dicek juga di aplikasinya masing-masing. Begitu. Jadi nanti tiap anak akan dapat VA Bank Jatim Syariah yang tidak akan berubah-ubah begitu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misal eh apa namanya ada lupa password, nanti juga bisa dimasukkan karena nanti pendaftarannya nanti jelas perlu masukkan nomor WA gitu. Oke, next. Nah, nanti setelah kami ini kan masih proses dengan Play Store dan App Store ya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah rilis nanti bisa Bapak Ibu
ketik. Nanti akan saya pandu untuk selanjutnya ketika aplikasi itu sudah siap digunakan di Play Store dan di App Store gitu. Oke, next. Ini yang seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi top up-nya ini transfernya itu akan real time masuk ke aplikasi yang jenengan bisa cek sewaktu-waktu. Kemudian rekening VA-nya juga bisa jenengan cek di situ ya. Nanti masing-masing anak akan mendapatkan VA-nya. Nah, untuk kakak beradik, kalau misal nanti dilakukan penggabungan rekening, itu nanti juga bisa. Jadi nanti jadi top up-nya sekali. Jadi satu kali top up untuk kakak adik, namun nanti masing-masing anak mempunyai kartu jajannya sendiri-sendiri, dan nanti untuk pembagiannya akan dipotong sesuai usernya masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Jadi satu aplikasi bisa untuk 2 user atau 3 user. Misal ada kakak beradik yang di AISG gitu. Jadi tidak perlu 2 aplikasi atau 3 aplikasi begitu. Riwayatnya juga nanti jenengan bisa cek di situ di menu riwayat, dan limit transaksinya nanti juga jenengan bisa mengatur, atau misal kami bantu juga bisa. Untuk limitnya ini berlaku limit harian. Jadi bukan dalam 1 bulan atau apa namanya akumulasi gitu, bukan. Jadi per hari. Misal kakak per hari dibatasi 25.000 begitu, Ge. Jadi nanti jangan bisa bersetting di limit itu. Next. Nah, nanti seperti di aplikasinya itu, nanti di balance itu adalah saldo ya, saldo yang jenengan bisa lihat. Misal jenengan top up 5 juta langsung, itu nanti akan masuk di balance 5 juta itu. Nah, nanti kalau misal jenengan mau cek kakak ini ada tagihan apa aja, itu di invoice. Nanti jenengan bisa klik. Misal jenengan melakukan pembayaran dari aplikasi langsung bisa, atau minta tolong bantuan dari admin. Kami juga bisa untuk klik bayar. Misal mau aksur, apakah bisa? Bisa, Bunda. Jadi nanti misal dari uang gedung, total sisa pembayaran termin 3, misal 5 juta. Jadi kan bisa mengaksur, mungkin eh, ada 500.000, 1 juta, itu bisa sewaktu-waktu jangan klik bayar, karena nanti bisa kami sistem kredit juga gitu. Terus kalau misal lupa nomor VA-nya berapa, nanti bisa klik di top up. Nanti bisa dicek di situ rekening VA Bank Jatim Syariahnya ada. Nah, untuk transaksi itu juga bisa dicek ya. Nah, itu transaksi apa saja sih kakak habis belanjanya apa aja. Misal jam istirahat jam 10, oh kakak jajan habis 15.000, 3.000, nanti akan terikot di situ. Nah, untuk yang menu attendance ini kita ini ya kita nonaktifkan. Jadi untuk attendance ini dan juga academics semuanya masuk di sistem AIS integrated system ya. Jadi tidak masuk di aplikasi pembayaran. Jadi aplikasi ini murni untuk pembayaran saja gitu. Nah, untuk mengatur limit itu bisa di menu others. Itu untuk mengatur limit batas harian belanjanya kakak. Misal nih, kakak mau beli sabun, tapi di luar dari limit yang Bunda kasih, apa bisa? Bisa, Bunda. Jadi dari pihak sekolah itu bisa melakukan cash out, yang mana itu memotong saldo Anda di luar batas kartu. Jadi kartu itu di limit berlaku hanya untuk iSmart, untuk jajannya saja gitu. Nah, untuk kebutuhan yang lain itu nanti bisa pihak admin, pihak iSmart itu cash out gitu. Oke, next. Nah, seperti ini. Nanti jangan bisa mengatur eh apa setting limitnya per hari berapa begitu. Tapi misal Bunda nggak kasih limit juga tidak apa-apa. Jadi anaknya nanti bisa belanja dengan nominal berapapun sewaktu-waktu gitu. Oke. Nah, ini next selanjutnya. Nah,
Nah, ini untuk top up-nya ya Bunda ya. Jadi ketika Bunda melakukan top up ke rekening Anda itu, nanti akan terpotong biaya admin bank itu 2.000. Jadi misal Bunda mau transfer 3 juta, nanti mohon ditambah nominal 2.000. Jadi 3 juta 2.000 gitu. Atau misal tidak dipotong, tidak apa-apa juga. Tapi nanti dimutasi akan ada laporan untuk terpotong biaya adminnya 2.000. Kalau kemarin BSI itu 3.000 ya. Kalau untuk Bank Jatim Syariah ini 2.000 gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika Bunda melakukan transfer dari selain Bank Jatim Syariah ya, karena kan eh, ke- banyak juga ya yang dari luar Jawa Timur, bahkan dari luar Jawa ya, atau dari luar negeri begitu. Jangan ketika melakukan transfer, pilih metode transfer online antar bank atau real time online. Jadi dimohon untuk tidak melakukan transfer menggunakan BIFAS atau SKN karena nanti pasti akan gagal. Untuk memudahkan itu ciri-cirinya apa namanya eh, kalau transfer real time online itu 6.500 gitu. Jadi biasanya kan di beberapa m-banking itu ada yang tulisannya real time online atau transfer online antar bank itu sama. Pokoknya tidak menggunakan BIFAS atau SKN. Kalau BIFAS itu yang 2.500, kalau yang SKN itu yang 2.900. Itu nanti akan gagal Bunda. Jadi nanti uangnya itu akan terpotong, namun nanti akan kembali ke rekening Bunda dalam kurun waktu 7 sampai 10 hari kerja. Akan otomatis dikembalikan sama banknya ke rekening jenengan begitu. Oke, next. Eh, jadi Bank Jatim Syariah ini berbeda ya dengan Bank Jatim gitu. Nah, ini semua bank bisa melakukan transfer, baik dari BNI, BRI, Mandiri, atau Bank BCA, itu bisa. Hotel. Jadi, Bunda tidak perlu khawatir ya, gitu. Atau misal, Bunda nanti kami bantu untuk membuka rekening Bank Jatim Syariah juga boleh, agar lebih mudah nanti kalau melakukan transaksi, seperti itu. Next. Nah, ini nanti kami kirim ya detail eh, tutorialnya ketika melakukan transfer dari bank selain Bank Jatim Syariah. Dan bisa jadi dari BNI, bisa mobile banking, atau ATM juga bisa gitu. Atau dari bank lain. Bisa kan dari Dana atau Shopee gitu. Biasanya bisa Bunda ketika transfer itu dari Dana atau dari ShopeePay atau GoPay gitu bisa. Cuman ketika nanti ada kendala transaksi antar bank ini, ketika transfer dari e-wallet itu lebih susah untuk melakukan pengembalian dananya, refund dana dari bank itu prosesnya lebih lama gitu. Jadi saya sarankan untuk melakukan transaksi dari bank seperti BNI atau BNI atau BCA atau bank yang lain itu. Pokoknya tidak dari e-wallet gitu. Karena nanti kalau ada kendala ketika transaksi itu lebih susah untuk proses pengembaliannya gitu. Oke, eh, mungkin cukup itu dulu ya Bunda. Nanti selebihnya nanti akan saya share lagi ketika aplikasinya sudah siap digunakan. Tadi akan saya hubungi lagi jaringan terkait user dan passwordnya Ananda masing-masing begitu. Oke, jadi tidak perlu khawatir. Misal Bunda menggunakan iPhone tetap bisa digunakan. Misal Bunda menggunakan smartphone juga bisa gitu. Untuk pembayaran ini tidak ada websitenya ya Bunda. Jadi eh, semuanya harus melalui aplikasi di HP begitu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk untuk sisa tagihan yang belum terbayar di aplikasi yang sekarang, nanti semuanya akan dimigrasi ya, akan dimigrasi ke aplikasi yang baru. Gitu. Jadi saya mohon juga untuk sisa pembayarannya
yang di aplikasi yang lama bisa segera dilunasi ya Bunda, agar nanti bisa lebih mudah ketika proses migrasi di aplikasi yang baru gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, bisa disampaikan di waktu selanjutnya. Oke, thank you, Mr. Mufid, for your time. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, thank you Miss Nila. Cukup jelas nggih. Mungkin nanti akan ada sesi tambahan dengan Miss Nila khusus untuk bahas program baru niki terkait tentang finance. Bapak Ibu yang kami hormati, di era digital ini informasi bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang keterhubungan. Bukan hanya tentang akses, tapi juga tentang kemudahan. Dan bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi dapat mendukung perjalanan pendidikan putra-putri kita semua. Untuk itu, marilah kita simak bersama pemaparan materi mengenai ICE Integrated System, sebuah langkah menuju layanan yang lebih terintegrasi bagi seluruh keluarga besar Aqobah International Schools. Kepada Mr. Niki Nurkomarudin SOS, selaku Asisten Director of Student Innovation Center, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas. Untuk layar share screen saya sudah bisa terlihat atau belum? Sudah. Sudah. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara launching ICE Integrated System ini. Yang pertama yang kami takzimi Abah Yai Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat, kemudian yang kami hormati Direktur Aqobah International School Mr. Ari Anggriawan, beserta Dewan Guru, beserta Wali Santri Aqobah International School yang berbahagia. Di sini saya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Niki Nurkomarudin, perwakilan dari Aqobah International School yang akan menyampaikan terkait dengan ICE Integrated System. Sebenarnya ICE Integrated System itu apa sih? Di dalamnya nanti mencakup apa saja, ada apa saja yang disampaikan dalam sistem ini. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh moderator Mr. Ari Abayai, sistem ini digunakan sebagai salah satu langkah inovasi dari AIS untuk memberikan sesuatu yang terbaik, untuk memberikan layanan di mana layanan tersebut merupakan satu kolaborasi integrasi dari berbagai aspek untuk kemudian disajikan dalam satu platform yang bisa diakses oleh orang tua secara real time dimanapun. Jadi apa sih ICE Integrated System ini? ICE Integrated System ini adalah salah satu wujud komitmen ICE dalam menghadirkan informasi yang menyeluruh melalui sistem yang terintegrasi. Nantinya Bapak Ibu semua bisa mengecek apa saja sih yang sudah dilakukan oleh anak saya hari ini itu, kemudian pencapaian apa saja yang sudah dicapai oleh anak Anda, itu dalam satu platform, dalam satu website tampilan yang mudah dipahami. Kemudian sebagai satu pintu digital yang merangkum seluruh aspek kehidupan siswa di pesantren. Dan yang ketiga, tidak lupa sistem ini akan terus dikembangkan dan disempurnakan untuk mendukung visi AIS dalam memberikan layanan yang terbaik.
Berikut ini nanti tampilan yang akan Bapak Ibu dapatkan di komputer ya, di versi laptop atau komputer. Untuk versi PC nanti versi mobile phone akan menyesuaikan dengan ukuran layar. Oke, kemudian, nah, apa sih fitur-fitur yang ada di dalam AIS Integrated System ini? Nah, mengakses informasi anak kapanpun dan dimanapun di kapan saja. Terus kemudian seluruh data diperbarui secara berkala oleh guru, ustadz, dan staf terkait sehingga selalu mencerminkan kondisi terbaru. Jadi nanti sistem yang ada di AIS Integrated System ini akan diinput oleh baik guru, wali mustahik, ustadz, staf terkait, baik itu kesehatan dan sebagainya, untuk memberikan informasi secara real time terkait dengan kondisi atau perkembangan dari Ananda. Nah, yang pertama apa sih yang akan didapatkan, yang akan ditampilkan dalam sistem ini, dalam sistem AIS Integrated System? Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan rekap absensi dari Ananda. Selama kalau yang di atas ini itu adalah absensi bulanan. Total yang hadir itu berapa kali Ananda dalam 1 bulan ini. Di sini untuk yang di sini itu rekap bulanannya. Terus kemudian di sini alfa bulan ini. Kemudian ini rekapitulasinya itu berapa persen Ananda itu hadir dalam 1 bulan di seluruh mata pelajaran. Jadi dari mulai Senin sampai hari Selasa. Kemudian yang bawahnya absensi hari ini itu akan menampilkan absensi pada hari itu. Misalnya hari ini itu jadwalnya matematika, sains, dan bahasa Inggris. Maka di sini nanti akan muncul di JP jam pelajaran 1, jam pelajaran 2 matematika. Siswanya itu hadir atau enggak. Nanti akan muncul di sini keterangannya. Hadir, sakit. Jadi nanti informasinya itu absensinya ada hadir, sakit, telat, alfa, excuse atau izin, dan yang terakhir adalah dispensasi. Ini untuk kegiatan siswa yang ada di sekolah. Misalnya dia siswa itu persiapan untuk mengikuti lomba ataupun ada kegiatan lain, maka nanti akan masuk di sistem absensinya akan masuk di dispen. Ngoten nggih, itu untuk absensi sekolah. Nah, yang kemudian yang kedua di sini akan muncul absensi sholat. Sholatnya itu berapa persen dia hadirnya, terus kemudian tidak jamaahnya itu berapa kali, sakitnya ada berapa kali. Nah, ini nanti ketika sudah diisi semua, nanti ketika Bapak Ibu klik di sini ada subuh, zuhur, asar sampai duha, ini akan muncul rekapitulasinya di bawahnya nanti. Tinggal klik saja langsung sudah didapatkan di bulan itu, di bulan ini, misalnya di bulan Juli ini berapa kali total kehadirannya, tidak hadirnya karena apa, itu sudah muncul di situ semua. Kemudian di bawahnya itu nanti di sini itu progresnya, progres tahfidz. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung cek progres tahfidznya. Jadi ketika anak Ananda setoran kepada Ustadz, nanti Ustadz akan merekap langsung di sistem. Sehingga ketika sudah direkap oleh Ustadz langsung akan muncul ke dashboard Bapak Ibu sekalian. Oh, anak saya sekarang itu statusnya sudah hafalan di Al-Baqarah di bulan Juni sekarang ini, di tanggal ini status terakhirnya adalah hafalan Al-Baqarah surat sekian sampai sekian. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa men-track secara langsung selama 1 bulan penuh itu berapa kali Ananda setoran ke ustadz atau ustazahnya, dan berapa kali dan seberapa jumlah hafalan yang disetorkan itu berapa. Nah, nanti akan muncul di sini statusnya dalam 1 bulan. Nah, di sini absensi bulanan harian, rekap absensi sholat, dan progres tahfidz atau murojaah siswa. Itu ya yang pertama, jadi rekap absensi. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting karena ini AIS adalah Aqobah International School, maka kami akan memperkenalkan perkembangan bahasa Inggris. Nah, apa sih di sini nanti ini? Nah, nanti di bagian ini perkembangan siswa bahasa Inggris siswa berbasis CERF
atau standar internasional yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mengukur tingkat kemahiran berbahasa asing secara objektif. Nah, nanti di sini akan muncul grade-nya. Jadi grade dalam bahasa Inggris CEFR itu ada 6 level Ibu nggih. Dari mulai A1 sampai C2. A1 itu untuk yang masih awal belajar. Nah, untuk yang C2 itu adalah yang mahir. Nah, nanti Bapak Ibu sudah bisa mengetahui di sini, oh anak saya itu level bahasa Inggrisnya di mana. Dan kemudian catatan dari guru bahasa Inggrisnya itu seperti apa. Nanti akan di sini, oh di sini pada bulan ini Ananda itu sedang belajar ini loh. Ananda sedang belajar terkait dengan grammar atau belajar tentang speaking. Nah, nanti nilainya akan diupdate secara berkala di sini. Nah, ada 4 aspek nanti yang akan kita update, yaitu speaking, writing, reading, dan listening. Nah, keempat ini akan diupdate secara berkala satu persatu, Ibu. Jadi mungkin di bulan Juni itu speakingnya, mungkin kemudian bulan selanjutnya writingnya, di bulan selanjutnya reading, dan selanjutnya itu listening. Nah, ini itu untuk perkembangan bahasa Inggrisnya. Yang kedua, ini adalah salah satu program unggulan di AIS, yaitu program spesialisasi, di mana program spesialisasi ini adalah salah satu program yang memang ditujukan untuk mengembangkan bakat minat serta potensi dari siswa. Di sini nanti ada banyak spesialisasi yang bisa diikuti oleh Ananda, mulai dari yang kegiatan akademik maupun yang non akademik. Nah, di sini nanti misalnya Ananda itu spesialisasinya itu drawing. Nah, nanti di bagian ini, di bagian spesialisasi ini, itu nanti panjenengan sedanten bisa melihat putra-putri Ananda itu belajar apa saja, progres apa saja di sini di bulan Juni ini. Oh, dia spesialisasi drawingnya sekarang itu sedang gambar tentang arsiran, belajar mengarsir. Nah, nanti akan diupdate di sini, di bagian spesialisasi di sini. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu prestasi atau pencapaian siswa. Jika nanti ada Ananda itu mendapatkan prestasi atau pencapaian, nanti akan muncul di sini. Ini nama lombanya apa? Misalnya ini lombanya adalah ADEP 2026. Terus kemudian di sini Ananda itu mendapatkan penghargaan apa? Silver medal kah, atau gold medal, atau juara 1 atau juara 2, nanti akan muncul di sini, di bagian silver medal, di bawahnya titel lombanya itu. Dan kemudian kapan dimasuk lombanya itu nanti akan ditulis di sini, tanggal 2 Juni. Ini lombanya Ananda, kemudian mendapatkan penghargaan atau prestasi akan di-input di sini. Nah, ini portofolio digital yang bisa diakses oleh orang tua sebagai bentuk apresiasi pencapaian Ananda. Jadi nanti jenengan sudah bisa langsung tahu, Ananda, putra-putri saya itu dalam bulan Juni ini belajar apa saja sih yang digunakan untuk meningkatkan bakat minat mereka. Oh, di bulan ini saya belajar tentang arsiran. Oh, pencapaian yang sudah diperoleh oleh Ananda itu seperti ini. Juara 1 OSN misalnya, tingkat kabupaten. Nah, ini nanti akan diupdate secara berkala di bagian ini. Kemudian selanjutnya, nah ini yang tidak kalah penting ya. Karena mungkin orang tua tanya, bagaimana ya kondisi anak saya selama di pondok. Nah, di AIS alhamdulillah sudah ada petugas kesehatan yang standby untuk memeriksa kesehatan dari Ananda selama di AIS. Nah, nanti ketika ada terkait kesehatan dari Ananda, nah nanti akan muncul di sini catatan kesehatan, di sini riwayat kesehatan. Di tanggal berapa Ananda itu ada gangguan kesehatan, misalnya sakit, batuk. Nah, nanti di sini akan muncul. Karena ini tidak ada riwayat kunjungan UKS bulan ini, maka kosong. Kalau ada nanti akan muncul di sini. Ananda itu sakit apa dan bagaimana penanganan dari pihak AIS. Nanti akan muncul di sini juga. Jadi misalnya sakit demam, di sini penanganannya seperti apa. Itu nanti akan muncul di sini di riwayat kesehatan. Nah, ini kemudian selanjutnya sistem pencatatan pelanggaran. Nah, sistem pencatatan pelanggaran ini bertujuan sebagai sarana pembinaan gitu, bukan sebagai sarana menghukum atau apapun itu.
Nah, tapi sebagai sarana pembinaan. Dan kemudian orang tua itu dapat mengetahui sejak dini apabila ada catatan perilaku yang perlu perhatian bersama. Dan yang ketiga, riwayat kesehatan siswa yang tercatat dari unit kesehatan pesantren dan membantu orang tua mengetahui kondisi kesehatan selama di pondok pesantren. Ketiga, selanjutnya yaitu apa sih yang ada di ICE Integrated System ini, yaitu ILF program atau Enrichment Learning Facility Program. Itu program yang pendampingan akademik, personal atau privat dengan guru pendamping. Apabila Ananda putra-putri panjenengan mengikuti program ILF, nanti di sini juga akan muncul progres apa saja yang telah dipelajari Ananda di ILF program ini. Nah, program ini itu biasanya satu siswa satu guru, sehingga nanti lebih bisa terarah programnya. Jadi nanti di sini ada program ILF apa siswa di sini, bisa misalnya ESL ini English Second Learning atau bahasa Inggris. Nah, nanti menyesuaikan dari ILF program yang diikuti oleh Ananda. Bisa di sini belajar bahasa Arab atau matematika. Nah, nanti di sini beserta gurunya, guru siapa nanti yang akan mendampingi Ananda dalam program ILF ini. Terus kemudian di sini bisa jenengan pantau materi apa yang diajarkan di program ILF pada pertemuan tersebut. Nah, ini materinya adalah question practice and advertisement. Nah, ini. Jadi program ini, ILF ini dirancang untuk siswa membutuhkan penguatan tambahan pada bidang tertentu. Baik itu bisa di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, ini yang tadi menyambung informasi yang disampaikan oleh Mr. Ari terkait dengan perizinan, bagaimana sih cara menggunakan perizinan yang ada di platform ini di ICE Integrated System. Jadi yang pertama di sini Bu, nanti jenengan bakal muncul seperti ini ketika sudah mendapatkan akun ID email dan juga password dari setiap Ananda. Nah, nanti di sini di dashboard itu tadi yang menyampilkan semua ini tadi. Itu nanti letaknya ada di dashboard sini. Nah, untuk terkait dengan pengajuan izin, panjenengan sedanten bisa mengklik bagian ini, pengajuan izin. Nah, nanti setelah itu jenengan bisa mulai mengajukan izin di sini. Mulainya tanggal berapa, selesainya tanggal berapa. Berapa hari jenengan merencanakan izin untuk Ananda tersebut. Kemudian bisa panjenengan lanjutkan dengan alasan izinnya itu seperti apa. Oh, Ananda izin itu karena ada kegiatan ada ibadah umroh. Nah, nanti jenengan tulis di sini alasan izin dari Ananda tersebut itu seperti apa. Kemudian setelah selesai mengisi ini tanggal mulai, tanggal selesai dan alasan izin, panjenengan tinggal klik kirim pengajuan izin. Kirim pengajuan izin ini. Nanti pengajuan izin panjenengan langsung terkirim ke pihak pimpinan. Nanti pimpinan akan dapat notifikasi bahwa Ananda ini mengajukan izin tanggal sekian sampai sekian dengan alasan seperti ini. Nah, nanti dari pihak pimpinan akan mereview, oh izin ini diperbolehkan atau tidak berdasarkan ketentuan dari AIS. Apabila diizinkan nanti akan di-approve. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ketika panjenengan sedanten sudah mengajukan izin. Nah, ini pengajuan izin berhasil dikirim dan menunggu persetujuan nanti seperti ini. Tanggal sekian sampai sekian, kegiatannya itu apa. Nah, nanti muncul ini menunggu persetujuan. Kalau misalnya mau ganti tanggalnya bagaimana Mister? Bisa diklik edit sini. Atau nanti, oh ternyata tidak jadi izinnya, bisa diklik dibatalkan di sini. Nah, nanti setelah direview oleh pihak pimpinan, nanti ketika sudah disetujui maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sudah yang tadi yang di sini ini warnanya adalah masih orange. Nah, kalau sudah disetujui warnanya sudah berganti menjadi hijau. Pengajuan izin telah mendapatkan persetujuan. Artinya izin dari Ananda untuk pulang atau ada kegiatan lain itu sudah diizinkan oleh pihak sekolah. Nah, di sini nanti kalau panjenengan menggunakan laptop atau komputer bisa klik di sini dilihat surat. Nah, suratnya nanti itu bisa di-download dan kemudian ditunjukkan ketika nanti menjemput Ananda.
di AIS nanti ditunjukkan ini surat yang menyatakan bahwa pihak sekolah telah memberikan izin pada siswa berikut dari tanggal sekian sampai sekian dengan kegiatan sekian. Nah, nanti ini ketika panjenengan mengajukan izin, nah nanti bisa dipantau di sini statusnya itu masih menunggu persetujuan, disetujui atau ditolak. Kalau ditolak statusnya berwarna merah nanti di sini. Nah, berikutnya ini nanti kalau panjenengan klik lihat surat, nah ini kalau penggunaan laptop bisa langsung ada download dan nanti langsung bisa di-download. Tapi kalau penggunaan pakai mobile phone atau handphone, HP, nah nanti ada beberapa tahapan. Jadi ketika panjenengan sedanten klik lihat surat, nanti tampilan pertama yang akan muncul adalah di sini gambar paling kiri nomor 1 ini. Ada tulisan kembali dan print PDF atau download. Nah, nanti tinggal panjenengan sedanten klik di sini di bagian ini. Nah, gambar 2 ini itu tampilan dari 2 platform. Yang pertama yang di tengah ini itu adalah ketika panjenengan menggunakan iPhone. Okay. Kalau yang di sebelah kanan ini itu adalah yang warna biru ini itu tampilan dari Android. Nah, nanti kalau iPhone bagaimana ketika sudah muncul seperti ini, panjenengan klik bagian yang ini, tanda panah atas ini. Nanti setelah itu akan muncul simpan surat. Nanti akan data itu surat itu akan tersimpan secara langsung di memori atau di handphone panjenengan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang menggunakan Android, ketika selesai print atau download PDF, tampilan akan seperti ini di sini. Nah, panjenengan kalau tinggal di sini simpan pilih ini di dialog ini, pilih sebagai PDF, kemudian klik warna kuning ini. Tanda anak panah bawah PDF. Tanggal panjenengan klik sudah otomatis surat itu akan tersimpan di di handphone panjenengan. Nah, nanti ini yang akan surat ini yang akan panjenengan sedanten tunjukkan ketika mengajukan perizinan Ananda. Nah, bagaimana sih wujud suratnya? Nanti suratnya seperti ini, nggih. Suratnya ini adalah surat yang berhasil panjenengan download nantinya. Nah, menandakan bahwa siapa ini Ananda, kemudian kelas berapa, nama orang tua, kemudian tanggal izinnya, tanggal berapa sampai berapa, jumlah hari, kemudian keterangan status absensinya ini izin disetujui oleh pihak sekolah. Artinya ketika panjenengan sedanten sudah mendapatkan izin perizinan ini, itu artinya panjenengan sudah bisa mengajak Ananda keluar untuk kegiatan, misalnya acara keluarga atau umroh atau apa sebagainya. Nah, nanti bisa ditunjukkan ini. Nah, ngoten nggih untuk surat perizinannya. Nah, nggih. Untuk nanti websitenya yang panjenengan bisa akses di sini di ais.akobahinternational.schh.id. Nanti halaman setelah panjenengan mengakses link ini akan muncul di bagian ini. Di bagian ini. Nah, nanti panjenengan akan mendapatkan email address dan passwordnya itu selama SLC nanti. Baik itu yang SLC-nya besok tanggal 19 atau tanggal 20 secara offline di AIS. Nanti Wali Mustahik akan memberikan emailnya dan juga passwordnya. Beserta nanti apabila panjenengan masih ada hal-hal yang ditanyakan, nanti panjenengan bisa tanyakan ketika SLC di tanggal 19 atau tanggal 20. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian informasi terkait dengan apa saja yang akan nanti ditampilkan di AIS Integrated System. Oke, terima kasih untuk cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mr. Oke, Mufid. thank you Mr. Niki for your explanation. Oke, terima kasih Mr. Niki atas pemaparan yang sangat informatif, nggih. Oke, setelah ini kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Kami membuka kesempatan kepada Bapak, Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, masukan, ataupun klarifikasi terkait informasi yang telah dipaparkan. Bapak dan Ibu dapat menggunakan fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat
pada aplikasi Zoom-nya nggih. Mohon nanti eh, menyebutkan nama dan nama Ananda sebelum menyampaikan pertanyaan. Namun sebelum itu ingin kami ingatkan bagi audiens di sini untuk seluruhnya saja, mohon tetap stay tune nggih. Mohon tetap di Zoom sampai akhir karena nanti akan kami kirimkan tautan absensi kehadiran di akhir Zoom meeting ini. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memperjelas informasi yang ingin digali, kami persilahkan bisa pakai fitur raise hand atau monggo di chat teng Zoom monggo saged. Pada Bapak Ibu kami persilahkan monggo. Saya Mister. Yang saya apa cukup menggunakan raise hand Ibu nggih. Nanti dipantau dengan tim kami, nanti langsung disematkan. Saya sudah raise hand. Oke, sekedar Bunda. Oke, Bunda, monggo bisa diperkenalkan terlebih dahulu identitasnya, kemudian nama putra-putrinya Sinten, baru nanti dilanjut dengan pertanyaan yang ingin disampaikan. Inggih, Wabarakatuh. saya Mister ya. Oke. Mohon izin nggih tidak open cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iana, saya ibu dari Khairun Najla kelas 11 SMA. Sebelumnya terima kasih kepada tim AIS dan juga Ustadz, Ustadzah, Mister dan Miss yang selama ini membimbing anak kami di AIS dari tahun pertama ya. Jadi sekarang sudah 5 tahun berarti di AIS Mister ya. Alhamdulillah Ananda menunjukkan perkembangan yang signifikan terkait mulai karakter, kemudian prestasi dan lain sebagainya. Itu sebuah hal yang bagi saya pribadi sebagai orang tua itu sesuatu yang membanggakan. Nah, eh, ini sesuatu yang membuat kami itu semakin percaya dengan AIS. Nah, tapi dalam perjalanannya, Mister, namanya anak itu kan mengalami pasang surut belajar atau pasang surut dalam hal prestasi dan lain sebagainya. Kebetulan dulu tuh anak saya sering olim dan lain sebagainya, kemudian ikut seperti itu. Nah, akhir-akhir ini ketika dia SMA ini kurang saya lihat terjadi yang namanya penurunan gitu, Mister. Ya nggak tahu itu dari anak sendiri atau gimana. Nah, saya yang ingin saya sampaikan kepada AIS itu bagaimana AIS itu menjaga konsistensi prestasi dari anak. Kalau dari dari segi sistem saya sudah alhamdulillah sudah inilah oke lah gitu ya tentang bakat dan lain sebagainya yang spesifikasi dan lain sebagainya itu, tetapi menjaga konsistensi prestasi ini saya lihat kok masih belum begitu terlihat gitu, terutama untuk anak saya sih. Jadi bagaimana yaitu tadi menjaga konsistensi prestasi peserta didik sehingga prestasi anak itu tidak hanya muncul 1 kali 2 kali yang katanya kalau hanya sekali 2 kali itu kebetulan ngoten toh. Tapi kalau dia konsisten berarti kan memang ada indikator yang bagus dalam prestasinya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi ya masalah sistem informasi terpadu ya bahasanya yaitu kalau di sekolah-sekolah itu. Jadi
Tadi kan semua kolom itu kan kolom sifatnya informatif ya, Mister ya. Nah, apa nggak disediain kolom untuk saran? Kadang, kadang kan orang tua itu mau ngasih apa ya, kritik dan saran itu kan bingung mau menyampaikannya di mana gitu. Lah, apakah bisa di sistem tadi itu dikasih kolom untuk masukan ataupun apa namanya curhatan. Biasanya emak-emak itu kan banyak sering pengen curhat gitu. Cuma kita itu curhatnya kemana dan bagaimana itu kan belum belum apa tersistem gitu nggih. Lah tapi di situ juga nanti itu anonim Mister, jangan jangan disebutkan namanya. Nanti nanti kalau ada penyebutan nama kita kan jadi nggak enak gitu ya. Nah, yang pasti apa yang ingin kita sampaikan itu pastinya untuk kebaikan, kemajuan dan apa namanya perbaikan untuk semuanya seperti itu. Ya itu eh, alangkah baiknya lah atau bagaimana tim AIS nanti itu memberikan kolom itu sehingga kita ketika ada sesuatu yang disampaikan, ada klaim atau ada hal-hal yang kurang sesuai itu bisa disampaikan dan tepat sasaran seperti itu. Ya, Mister. Kemudian yang terakhir ini yang masalah perizinan tadi itu kan perizinan yang sifatnya sudah terkondisikan gitu. Tapi kalau nanti misalnya kita itu izin mendadak. Nah, itu prosedurnya bagaimana? Apakah real time? Maksudnya perizinan dari aplikasi itu apa bisa real time atau ada cara lain atau ada opsi lain ketika kita melakukan izin yang mendadak seperti itu. Terima kasih Mister atas didengarkannya curhatan kami. Mohon izin, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, matur nuwun Bu nggih. Niki Bu Ana niki langsung 3 nggih. Mungkin setelah ini akan saya bacakan terlebih dahulu untuk mereview nggih. Soalnya niki bener napa mboten. Jadi ada 3 pertanyaan. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Mr. Ari selaku Direktur Akoba International School dari Ibu Ana. Nggih, niki ada 3 pertanyaan dari Bu Ana selaku wali santri dari Najla, Khairun Najla. Yang pertama, bagaimana menjaga konsistensi prestasi anak agar tidak ada istilah kebetulan gitu, nggih. Oke, niku pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, mungkin bisa disertakan kolom masukan atau curhatan pada sistem yang barusan dikenalkan, ICE Integrated System, dengan menganonimuskan nama yang memberikan masukan supaya tidak malu ataupun emang sengaja pengen menutupi identitasnya, nggih. Kemudian yang ketiga, berkenaan tentang perizinan yang dadakan. Apakah harus real time atau ada opsi yang lain? Oke, Mungkin ya, terus Ibu nggih? ya, siap, benar, Mas. Nggih. Oke, mungkin setelah ini Mr. Ari, may you answer this question. The time for you, Mr. Thank you. Thank you very much, Mr. Mufid, and also appreciate to Bunda Najla. Alhamdulillah. Jadi yang ingin saya jawab pertanyaan terakhir dulu, Ibu, mengenai izin mendadak. Izin mendadak di sini tetap bisa, Ibu. Yang jelas tetap yang perlu diperhatikan adalah komunikasi. Jadi yang pertama yang harus dilakukan Mbak Najla, nantinya kalau seumpama mungkin dari semua wali santri ada izin mendadak, itu langsung ke pembina. Jadi langsung ke pembina, and then yang perlu diperhatikan ulang adalah poin-poin izin tadi, Bu. Jadi tadi saya sebutkan di Canva atau presentasi yang saya buat adalah mengenai perizinannya. Kita Bapak Ibu, I would like to open again here. Nah, perizinan untuk pulang yang pertama tetap yang sakit. Sakitnya pun harus ada surat keterangan resmi dari Miss Ellie selaku nurse atau perawat di Akoba International School dan juga ada keluarga inti. Ya, ada acara keluarga inti. Mohon maaf, Bapak Ibu mungkin ada salah satu yang berduka lah seperti itu. Yang jelas dari lingkaran keluarga inti masih diperbolehkan. Yang ketiga adalah kesehatan. Jadi kesehatan mungkin ada kontrol mengenai sakit dan lain sebagainya.
itu pun juga harus ada janji temu dokter. Jadi diperbolehkan apabila ada 3 hal tersebut, Bapak Ibu, Bunda Najla. Ya, saya Bunda Najla. Oke. Itu yang ketiga. Ya, beres. Itu yang ketiga. Yang pertanyaan pertama mengenai bagaimana terus memotivasi anak-anak. Terus, is it right, Mr. Mufid, right? Di spesialisasi. Ya. Halo, Mr. Mufid? Is it correct, Mr. Yes, Mufid, ya? yes, Yes. Mister. How? Yeah. Suaranya berebet-berebet gitu ya. Halo, Mr. Mufid. Apakah bisa Yep. didengar dengan jelas? Wait for a while, sir. Oke. Halo. Ya. Jadi untuk mengenai bagaimana tetap menjaga konsistensi semangat Ananda, jelas kami terus berusaha, Bapak Ibu. Ya, kami di dulu memang untuk menunjang prestasi Ananda kan kita ada program khusus, yakni program spesialisasi yang itu selalu update, selalu menawarkan lomba-lomba atau kompetisi-kompetisi yang sesuai dengan level Ananda dan juga berkelanjutan. Ada leveling juga di sana, Ibu. Jadi kami selalu berupaya, mau Mbak Najla ini spesialisasinya apa, kami selalu berusaha lomba apa yang cocok untuk Mbak Najla, sehingga bisa terus berkarya dan terus berprestasi di Akop International School. Nah, mungkin setelah ini bisa ditambah oleh Mr. Niki. Mengenai juga yang selanjutnya, kolom komentar, itu kelihatannya Mr. Niki already prepare ya, Mr. Halo, Mr. Niki, about chatting itu, Mr. ya. Nah, ya, nanti setelah ini akan Oke. Nah, setelah ini mungkin bisa dilanjutkan juga, dilengkapi from Mr. Niki, Mr. Mufid. So Mr. Niki will explain in detail related to SP how we improve more and push more the achievement of the students, and also about the komentar tadi di sistem. Time is yours, Mr. Niki. Oke, terima kasih Mr. Ari atas waktunya. Izin menjawab pertanyaan dari Bunda Najla, melanjutkan dari Mr. Ari. Yang pertama terkait dengan spesialisasi, menjaga konsistensinya bagaimana. Yang pertama tentu kami berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Ananda sesuai dengan bakat minatnya Ananda ataupun program spesialisasi yang Ananda pilih. Nah, nanti pencapaian ini nanti bentuknya itu bukan hanya pada aspek lomba, tapi juga bisa aspek misalnya Ananda itu suka buat novel. Nah, nanti di sini di pencapaian itu rupanya bukan pada menang juara ini, tapi juga bentuknya adalah Ananda membuat portofolio berupa karya novel. Nah, terus kemudian nanti terkait dengan lomba-lomba, tentu kami akan juga menawarkan kepada Ananda untuk terus mengikuti kompetisi. Nah, nanti kompetisi apa saja yang diikuti oleh Ananda bisa di-track di riwayat spesialisasinya. Nah, nanti guru spesialisasi nanti akan input di situ. Oh, Ananda sekarang itu sedang persiapan lomba ini. Nah, nanti sehingga Bunda itu bisa langsung memantau, oh anak saya sekarang itu mau ikut lomba ini. Sehingga nanti mungkin Bunda bisa turut mendoakan supaya Ananda itu diberikan hasil yang terbaik. Izin share screen ya Bunda, sebentar. Nah, terkait dengan pertanyaan nomor 3 terkait dengan kolom pesan, sebenarnya ini adalah tampilan nanti ya apabila panjenengan sedanten sudah dapat akunnya. Nah, nanti tinggal diklik saja di sini di absensinya, nah itu nanti akan keluar detailnya. Hadir berapa, izin halangan berapa nanti di sini. Nah, di sini nanti akan diupdate juga perkembangan. Oh, misalnya sekarang ini sedang mempersiapkan kompetisi apa. Nah, nanti akan muncul di sini. Sedang mengingatkan kompetisi apa dan kompetisinya itu kapan akan dilakukan. Terus kemudian terkait dengan pesan, nah sebenarnya sudah ada fitur pesannya yang Bunda di sini, tapi pesannya itu di sini terbatas pada wali mustahik dari Ananda. Nah, nanti panjenengan tinggal diklik di sini aja, lihat semua, kemudian jenengan tinggal tulis di sini apa saja yang ingin panjenengan sampaikan kepada wali mustahik. Terkait dengan tadi saran pengembangan, tentu kami akan juga mengembangkan sistem anonimus apabila
panjenengan sedanten pengen curhat atau pengen apapun itu, nah nanti akan kami kembangkan lebih lanjut di sini juga, sehingga nanti ketika panjenengan mengirimkan curhatan atau apapun itu nanti datanya akan tidak terdetek sebagai nama dari panjenengan. Ngoten. Nggih. Thank you, Mister. Nggih, terima kasih. Pripun Bunda jelas nggih insyaallah nggih terjawab nggih. Oke, siap. Thank you. Alhamdulillah. You're welcome Bunda. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Monggo Miss mungkin bisa dipilih dengan dihidupkan mic-nya. Salah satunya mungkin di sini ada beberapa yang raise hand nggih. Ada beberapa mungkin bisa dipilih Miss Mister, so sorry, Mister. I moderator. think in komentar column since first, Mister. Oh, the first ya, oke. Oke, Yes. di sini ada Bunda Ervani Elislami nggih. Excuse me. Oke, monggo, monggo. Irfani ya, Bisa, Ustaz ya. oke, bisa diperkenalkan dulu Pak nama dan nama anaknya, kemudian bisa dilanjutkan dengan pertanyaannya. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada izin off cam, kondisi tidak memungkinkan. Saya wali santri kelas 10 Muhammad Haqqani yang tadi ada di slide-nya Mr. Niki itu. Pertanyaan saya langsung saja teknis ini. Pertama kita appreciate atas di launchingnya ICE Integrated System ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar. Kaitannya dengan keharusan outing ataupun go home dengan mahram. Karena anak kami itu di Jombang memang tidak ada kerabat inti. Tidak ada kerabat inti yang tergolong mahram. Apalagi ke depan tahun ini insya Allah adiknya itu juga nyusul kelas 7 di AIS. Artinya ada 2 beradik. Nah, keperluan mereka atau selama ini mereka untuk atau anak saya itu untuk outing bahkan sebulan sekali itu memang tidak melalui atau tidak dijemput langsung oleh saya, oleh kami, oleh keluarga inti. Karena memang tidak berada di Jombang, kami berada di Kalimantan Barat. Sudah menang Kalimantan Barat yang tengah lagi. Maksudnya bagian tengah gitu. Alasnya lah, alasnya maksudnya. Apa namanya? Nah, itu apakah ada dispensasi ataupun kita cantumkan nama orang yang biasa menjemput atau bagaimana prosedurnya? Kedua, karena pertanyaan kedua, karena anak saya itu 2, insya Allah ke depan yang ada di situ, kemungkinan tidak memungkinkan dijemput pakai motor. Kalau outingnya harus berdua. Karena abangnya keluar, adiknya nggak keluar, iri pula nanti kan. Nah, bagaimana kalau konsepnya atau teknisnya saya memfasilitasi mereka untuk keluar itu dengan cara pesan Grab untuk diantar ke tempat kerabat yang atau tempat teman atau kawan yang memang saya percayakan untuk visiting anak saya. Nah, saya kira itu aja pertanyaannya 2 hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Warahmatullahi. terima kasih Bapak. Niki mungkin bisa langsung dijawab oleh Mr. Ari nggih. Nggih Mr. nggih. Oke, yo, Directly to you.
Mister. Thank you, Mr. Terima Ari, kasih. the time for you for answering the question. Thank you, Mr. Time Thank you, for Mr. you. Mufid, Bapak atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak sebelumnya atas kepercayaannya. Ya, setelah Mas Hakoni yang kelas 10 yang akan masuk ke kelas 12, kelas 11, dan juga nantinya akan ada adik juga yang masuk kelas 7 Bapak nggih. Laras nggih. Ya, bagaimana apabila itu yang jemput itu Grab atau bukan mahram, apakah ada dispensasi karena jauh tadi dan lain sebagainya. Tidak apa-apa Bapak, jadi ini sudah kami diskusikan juga sama tim. Apabila seperti itu, yang jelas nanti komunikasi Bapak untuk Mas Hakoni bisa proaktif komunikasi mengenai izin outing dan lain sebagainya itu melalui Mustahik. Jadi nanti Mustahik bisa melaporkan ke Mizu nanti atau mungkin ke pembina juga bisa. Yang jelas nanti komunikasi dan juga ada bukti yang jelas kalau Mas Hakoni akan ada outing. Yang perlu diperhatikan apabila outing itu harus di luar, harus di dalam jam yang kita tentukan, yakni di weekday, hari Senin sampai dengan Jumat, Senin sampai Sabtu tadi jam 1 sampai jam 3, atau Minggu jam 9 sampai dengan jam 3 juga, jam 3 sore. Jadi maksimal mentok itu jam 3 sore harus sudah kembali ke pondok dan ikut jamaah sholat asar. Itu waktu. Tidak apa-apa, Bapak. Jadi kalau memang seperti itu, tetap nanti komunikasi. Komunikasi ke mustahik atau ke pembina. Untuk perizinan outing tadi kan ke pembina mau cukup mengisi form. Formnya nanti akan disampaikan ke Satpam juga. Begitu pula nanti setelah balik juga seperti itu. Jadi bisa keluar gitu Pak. Jadi izinnya kami tetap mengizinkan, yang jelas tadi ada komunikasi. Seperti itu Bapak, jawaban dari kami. Izin Ustadz, Monggo. form yang dimaksud ini digital form ya? Oh, no Bapak. No, jadi gini, Oh, digital form itu hanya untuk santri untuk izin pulang. Santri untuk izin pulang menggunakan digital form, tapi tetap nantinya juga akan disiapkan oleh Mr. Niki. Tapi untuk saat ini yang menggunakan digital form adalah santri izin pulang. Jadi kalau seumpama santri outing tetap pakai form, tapi formnya fisik nanti akan ada print gitu. Jadi printed form dari ustadz yang disediakan ustadz masing-masing yang nantinya akan diserahkan ke satpam sehingga satpam mengizinkan. Nah jelas ada bukti-buktinya tadi ya Bapak. Kalau Bapak memesan Grab, jadi Grabnya harus jelas ya, nomor platnya bagaimana dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak. Cukup jelas nggak? oke, matur nuwun Ustadz. Yes, you're welcome Bapak. Sehat selalu. Okay, Itu thank you, Subek. Mr. Ari, thank you for your response. Bapak sudah tercerahkan, gitu, Bapak, nggih? Nggih, nggih, nggih. Betul Alhamdulillah, Ustadz. mungkin nanti bisa lebih lanjutnya bisa ditanyakan lagi, Bapak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Bapak Salahuddin Afif, nggih. Monggo Bapak Salahuddin Afif. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Satriwati dari Ananda Syefakin di Iliyin ya, kelas 8. Clear ya suara saya ya? Clear, Baik. Pak, so clear. Matur suwun. Terkait tadi ICE Integrated System ya. Tadi kan ada monitoring untuk fasilitas interaksi ya terhadap aktivitas Ananda atau aktivitas anak gitu kan selama di pesantren gitu. Nah, apakah di situ itu disediakan fasilitas untuk komunikasi direct atau japri dengan mustahik gitu kan untuk memonitor performance daripada Ananda gitu. Katakanlah dalam belajar, dalam prestasi di sekolah gitu. Ketika ada gradien penurunan atau kenaikan, kita di situ sifatnya kalau tadi saya paham itu hanya masih sebatas monitoring ya. Ya.
eh, ada nggak fasilitas tambahan yang bisa nanti kayak apa namanya inbox atau direct message ya, atau komunikasi langsung dengan mustahik gitu untuk pembinaan. Yang kedua, ya, yang kedua, apakah dimungkinkan ada fasilitas untuk cloud atau dropping untuk apa namanya meletakkan dokumen atau apa untuk membantu Ananda dalam proses belajar daring. Misal orang tua pengen mereinforce anaknya, ada nggak di fasilitas? Misal orang tua nih punya file, punya apa namanya jawaban atau punya membantu untuk mereinforce apa pelajaran anaknya gitu, difasilitasi nggak cloud gitu dari atau OneDrive atau apapun itu. Kemudian yang ketiga, apakah di kelas 8 masih diberi kesempatan untuk mengikuti ekstrakurikuler? Itu niku mawon nggih. Tiga matur suwun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tuh. Oke, terima kasih Bapak Salahuddin Afif atas pertanyaannya. Di sini akan kami ulangi nggih, Mr. Niki nggih, sebelum dijawab. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, adakah fasilitas tambahan yang bersifat komunikasi direct ya untuk pembinaan lebih dari sekedar monitoring? Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah fasilitas plotting atau untuk sarana mengirim file ataupun berkas yang ingin dikirimkan oleh orang tua kepada Ananda? Dan yang pertanyaan terakhir, untuk kelas 8, apakah masih ada kegiatan ekstrakurikuler? Monggo, Oke. Mr. Nicky, the time for you. Thank you. Terima kasih Mr. Mufid atas waktunya. Izin menjawab Bapak nggih terkait dengan pertanyaan pertama tadi, apakah ada fasilitas direct tambahan direct message dengan wali mustahik? Izin saya share screen sebentar. Nah, terkait dengan akses komunikasi direct dengan wali mustahik, sudah kami sediakan Bapak terkait di sini. Di sini nanti panjenengan tinggal di sini bagian pesan dari wali mustahik. Panjenengan tinggal klik di sini, kemudian sistem akan masuk di sini. Nah, panjenengan nanti bisa langsung chat di sini, diskusi langsung dengan wali mustahiknya. Misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada wali mustahik terkait dengan perkembangan atau monitor belajar siswa. Nah, nanti bisa disampaikan di sini. Apa saja nanti akan langsung tersampaikan pada akun dari wali mustahik dari Ananda Seva. Ngoten Bapak nggih terkait dengan komunikasi dengan wali mustahik atau direct message dengan wali mustahiknya. Seperti itu nggih untuk sistemnya di sini. Dilihat semua nanti panjenengan tinggal klik di sini, tinggal ngisi saja pesan yang ingin disampaikan kepada wali mustahiknya. Terus kemudian pertanyaan kedua terkait dengan cloud, penyimpanan digital apabila orang tua ingin memberikan atau reinforce terkait dengan materi-materi apa yang ingin disampaikan kepada Ananda. Terima kasih Bapak atas saran pengembangannya. Tentu kami akan berupaya untuk memberikan yang terbaik. Nanti akan kami coba diskusikan dengan tim terkait dengan cloud. Jadi data-data yang ingin orang tua sampaikan kepada anak supaya anak ini bisa belajar melalui data atau file-file tersebut supaya bisa diakses oleh Ananda. Nah, nanti akan kami upayakan coba kami desain ulang, kami desain terkait dengan saran dari panjenengan. Kemudian untuk yang nomor 3, apakah siswa kelas 8 masih bisa mengikuti ekstrakurikuler? Sangat bisa Bapak. Kami di AIS Ananda itu dari kelas 7 sampai kelas 8 bisa atau sakit mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, baik itu yang ada di sekolah, baik itu yang spesialisasi maupun students club. Nah, bisa sakit dari kelas 7 sampai kelas 9 ataupun kelas 10 sampai kelas 12 bisa mengikuti program tersebut. Ngoten nggih untuk jawabannya. Mungkin Mr. Mufid. Oke. Thank you Mr. Niki. Nggih. Pripun Bapak, sudahkah terjawab
rasa Nggih, matur penasarannya suwun. mungkin. Terjawab Ya sedaya. sampun nggih Pak nggih. Nggih, nggih. Oke. Oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena keterbatasan waktu, mohon izin nggih, kami untuk mencukupkan sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan berbagai pertanyaan yang telah disampaikan. Apabila nanti masih ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, entah itu bersifat teknis atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, nanti Boleh kami satu lagi. fasilitasi melalui mustahik nggih Bapak nggih. Nanti melalui mustahik masing-masing dan mungkin nanti SLC niku nanti ada forum nggih. Sebelum perpulangan Ananda ada SLC yang Students Let's Conference itu nanti bisa jadi sarana. Misalkan ada masukan atau pertanyaan yang ingin disampaikan melalui mustahik, nanti mustahik yang mengumpulkan, baru nanti dijawab. Kami bantu jawab. Oke, Mohon izin. eh, mohon izin ya Pak nggih. Mungkin ada yang rumahnya juga di WITA nih nggih. Ada yang dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan ini mungkin beda dengan yang WIB nggih. Soalnya di sini udah jam 9, sebenarnya udah melewati beberapa jam nih. Nggih, eh, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuki sesi penutupan, kami mengundang seluruh peserta untuk mengikuti sesi dokumentasi bersama sebagai bentuk kenang-kenangan atas terselenggaranya ICE Digitalization Launching Webinar pada malam hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera sejenak agar momen berharga ini dapat kita abadikan bersama. Kami persilahkan kepada tim dokumentasi untuk bersiap-siap, nggih, untuk mengambil beberapa tangkapan layar atau screenshot. Monggo, yang masih belum nyala kameranya bisa disesuaikan terlebih dahulu. Berikan senyum terbaik Anda, nggih. Oke, mungkin setelah ini akan saya komando hitungan ke 10 atau 3, Pak. Bu, 3 aja ya, biar nggak terlalu malam, nggih. Oke, dalam hitungan ketiga, berikan senyum terbaiknya. Monggo tim bisa di screenshot, nggih. One, two, three, cheese. Oke, sekali lagi mungkin dengan gaya yang lain. One other. Satu, dua, tiga. Cheese. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, Alhamdulillah dokumentasi telah selesai dilaksanakan. Eh, Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Semoga setiap ikhtiar yang dilakukan oleh sekolah, pondok, dan orang tua dalam mendidik putra-putri kita bisa menjadi amal jariah yang kelak menghasilkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi umat luas. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada Abah Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat, pada Mr. Ari, pada Miss Nila, pada Mr. Niki, serta seluruh wali santri yang berkenan hadir pada malam hari ini. Saya, Abdul Mufid, selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam mandu jalannya acara ini. Akhir kata, askuru syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Sekedar mengingatkan Bapak ada presensi di kolom chat Zoom bisa diisi terlebih dahulu nggih. Bagi Mister-Mister yang ikut, Mister juga bisa diisi. Oke, thank you. Monggo. Thank you, Mr. Mufid. Izin
Silakan Bapak Ibu yang sudah dipersilakan Bapak Ibu yang sudah mengisi kolom kehadiran untuk ingin menyudahi monggo Bapak atau ya melanjutkan kegiatannya monggo. Sekian dari kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Bapak. Ya, amin.